Semua tergantung kepada apa yang menjadi beban pemerintah. Salah seorang ulama dari Maluku, Tahir Masuk, ini sering dikutip oleh Pak Presiden pada pandangan dia, itu menyatakan membagi tiga. Pertama al-asas, kedua al-qawaid, ketiga al-nizam. Kalau kita bandingkan kepada kita sekarang, maka al-asas itu misalkan Al-Quran dan Hadis. Maka prinsip-prinsip itu dibangun di atas al-asas, dibangun di atas Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu baru namanya nizam atau sistem. Jadi kalau kita di sini secara bernegara, prinsip kehidupan kita itu Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti di Indonesia ini tidak boleh ada orang yang tidak bertuhan. Itu prinsip. Sama juga kita dengan kehidupan kita sebagai Muslim. Maka kalau misalnya musyawarah itu sebagai prinsip, maka tidak boleh ada kehidupan kita tanpa musyawarah. Kalau prinsip itu keadilan, maka tidak boleh ada ketidakadilan dalam kehidupan seorang Muslim. Dan terutama sistem yang dibangun bersama. Apakah dia kerajaan, apakah dia republik, itu tidak ada urusan. Karena apa? Karena para sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin telah memberikan contoh kepada kita. Apakah pemimpin itu ditunjuk, apa pemimpin itu dipilih, tetapi yang terikat dengan mereka itulah keadilan. Jadi mana sistem yang mendekati pada keadilan? Apakah sistem republik atau sistem kerajaan? Itu dalam Islam tidak bisa, kata orang Malaysia. Tidak ada urusan. Yang ada urusan adalah keadilan. Hadirin sedang dimana itu bahagia. Kita kembali kepada apa yang sampai oleh Tahir itu masuk. Sekarang pertanyaan kita, kalau umat Islam, seharusnya umat Islam itu adalah umat yang paling berdoa. Kenapa? Karena ayat yang pertama betul-betul ikhlas. Perintah membaca, bukan perintah ibadah. Perintah membaca. Kita ini kan begini sekarang. Mungkin ilmu kita yang kita dapat selalu hidup dari ceramah. Apa-apa yang tentu ceramahkan itu ilmu kita. Tapi ada orang membaca tidak, mengaji tidak, dengan cara penuh. Itu orang seperti ini akan berada di satu sudut dari sebuah perkembangan kehidupan masyarakat. Dan itu kita baca seperti ini. Buat sekarang ini, dengan munculnya media sosial, nenek-nenek jadi pengamat politik. Dia dengar perang dan dia kasih komentar. Dengan apa yang dia dengar dia kasih komentar. Kan sayang sekali bagaimana beban mereka. Beban yang tidak membaca, tidak mendengar apa-apa, itu dari media sosial. Dia bilang dan dia berkomentar. Inilah keadaan kita sekarang. Bagaimana Islam menjadi tidak yang bahagia. Kembali tadi, berarti apa yang kita lihat sekarang? Contoh nih, orang Eropa. Orang Eropa itu nilai yang ada pada mereka kebersamaan. Maka kalau kalian di Prancis, kalau ada guru yang kena bacok, itu seluruh Prancis guru mogok semua, membela yang kena bacok tadi. Amerika itu mengusung nilainya kebebasan. Nilai kebebasan. Maka saya waktu di Amerika itu saya lihat sendiri. Jadi kalau kita di Malaysia, Bapak Ibu sekalian, apabila kita jalan-jalan di pasar, itu orang Malaysia itu melihat kita itu seperti pendatang haram. Mata mereka dan kita curiganya luar biasa. Tetapi kalau di Amerika itu tidak. Kenapa? Karena nilai mereka kebebasan. Siapa saja yang masuk di Amerika, berarti adalah orang Amerika. Karena memang orang Amerika ini imigran mereka. Mereka imigran, datang dari mana-mana, tinggal di Amerika. Sehingga mereka melihat orang lain sama dengan mereka orang Amerika. Tapi di kita di Nusantara ini apa? Nilai-nilai kita. Nilai yang leluhur kita turunkan kepada kita itu apa? Itulah gotong royong. Gotong royong. Nah, cuma masalah gotong royong ini dulu kan begini. Kalau misalnya jalan itu tidak bagus, kita kan gotong royong, kita bersihkan. Datang aparat pemerintah, ya bukan semuanya, datang aparat pemerintah dia foto. Itu dari tidak pernah. Jadi seakan-akan itu proyeknya. Akhirnya masyarakat
dan ikhlas. Jadi kehidupan kita bermasyarakat ada di sini yang berbahagia karena Allah. Ini masjid kita bisa seperti ini, itu karena Allah. Masyarakat doa sekarang bisa seperti ini, itu karena Allah. Dan nilai inilah yang harus kita jaga. Jangan sampai Ramadan seperti ini malah hilang dari kita. Maka disebut hadis dari jemaah berbahagia. Itu ada 3 dalam kehidupan kita yang Allah itu pahalanya Allah urus. Pertama puasa, ini kan Pak Ustaz menyampaikan kepada kita. Ya, Pak Ustaz menyampaikan kepada kita bahwa puasa ini bulu amil min Adam lalu illa siyam wa ana azim. Semua amalan Adam sama mereka kecuali puasa. Padahal ada 2 lagi. Apa 2 lagi? Pertama sabar. Bapak Ibu sekalian, bisa tidak merasakan sabar bagaimana? Sabar dengan tetangga, sabar dengan suami, sabar dengan anak, sabar dengan orang-orang. Gimana sabar? Pahalanya gimana itu? Malah kan begini, kita udah sabar ya sama seseorang. Orang yang paling kita benci, kita sabar. Tiba-tiba 3 hari kemudian ketemu dengan orang itu. Kira-kira di hati kita itu muncul apa ya? Kamu lagi. Nilai sabar tadi dipertanyakan lagi. Berarti gimana sabar? Bisakah sabar hilang? Hilang ya? Dari kehidupan kita. Sabar. Yang kedua maaf. Orang yang sudah menzalimi kita, orang yang sudah menganiaya kita, orang yang sudah mempersulit kita, tetapi dia sudah kita maafkan. 2 bulan kemudian ketemu dengan orang itu. Kira-kira di hati kita itu gimana? Ada nggak sabar tadi masih dalam hati kita? Inilah hati dan jemaah yang berbahagia. Karena itu semua itu kembali kepada diri kita. Apakah memang puasa ini kita dengan Allah, ataukah sabar tadi kita dengan Allah, ataukah maaf tadi kita dengan Allah? Tetapi kalau tidak, kan jadi sia-sia. Karena hati ini jemaah yang berbahagia. Kenapa datang Ramadan tiap tahun? Itulah salah satunya menentukan nilai yang seharusnya nilai itu menjadi karakter masyarakat Muslim. Kejujuran, keadilan, kesabaran, maaf, itu adalah nilai. Inilah yang seharusnya lahir dari puasa. Dan lahir dari puasa ini. Kenapa waktu Idul Fitri kita memaafkan? Karena diyakini sekali dalam bulan puasa ini lahir sifat itu. Lahir sifat itu. Jadi mari kita jadi jemaah yang berbahagia. Jangan seperti orang Madura. Mungkin Bapak Ibu kenal Pak, orang di Indonesia ini ada 3 suku yang rajinnya luar biasa. Itu di atas rata-rata suku yang lain. Salah satunya orang Madura. Ya, itu rajinnya luar biasa orang Madura. Orang Jawa pun tahu kalau orang Madura. Kalau di Tapak Kuda sana, di Banyuwangi dan daerah sana, itu kan orang Madura. Ya. Yang kedua, orang Karo. Orang Karo Pak, kalau bekerja hanya 1 jam saja. Jam 12 jam 1. Masuk jam 8, serah jam 1, jam 5 sore keluar. Kurang baru. Dan yang ketiga orang Ternate, NTT orang Ternate, orang NTT. Ya, NTT itu sampai-sampai disebut mereka negeri mereka karena gersam. Orang NTT, nasib terserah Tuhan. Begitulah sulitnya bumi NTT. Tetapi mereka hatinya sudah dimana berbahagia, rajinnya luar biasa. Karena kalau mereka itu luar biasa. Apa sih zaman Madura tadi? Dia orang Madura ini, dia menerobos lampu merah. Begitu dia terobos lampu merah. Begitu dia terobos, banyak ada polisi di situ. Banyak polisi. Kamu udah lihat lampu merah? Saya lihat Pak, cuma bapak tidak saya lihat. Polisi ngomong cuma bapak tidak saya lihat. Itulah orang Madura. Dia artinya mereka seperti itu style rajin, pekerja keras, semua orang. Sama juga dengan orang Karo, orang Karo itu Bapak Ibu sekalian. Kalau mereka tanam sayur di Karo, di Penayu itu yang dua orang Karo. Ya, yang dua orang Karo. Dan ada orang mulai
minta sama Pak Kecil supaya di Doi ini dibuat sentra buat grup. Jadi orang datang ke Kampung Doi. Jangan berangkat orang baru. Jadi kalau di grup di Kampung Doi orang Doi yang senang. Jadi kalau orang baru orang lain. Kenapa? Karena kerupuk kita sudah terkenal. Jadi produk Kampung Doi itu kerupuk dan itu enak. Nah, kalau itu bisa kita jual di Kampung Doi, sangat beda. Di kita yang bukan terkait. Jadi hadirin sekalian yang berbahagia, untuk masjid kita ada satu lagi yang belum selesai. Apa yang belum selesai? Karena cita-cita kita di Doi ini, ya, itu kita akan bangun lembaga pendidikan yang belum Al-Quran di tanah Sumatera. Mungkin Pak Kecil lalu ini didorong terus untuk melahirkan bagaimana para hafiz Al-Quran itu ada di sini. Karena tenaganya ada sama kita, baik kalau dia ada di sini, kalau ada di sini dan beberapa yang lain itu ada di sini. Jadi ini nanti akan menunjukkan bahwa kampung kita ini sudah menjadi kampung Al-Quran. Oleh ini bisa kita lanjutkan terus, insya Allah akan berkembang. Jadi fasilitas seperti inilah yang kita harus berpikir. Jangan berhenti di orientasi kita, jangan berhenti. Jadi sekarang begini, masjid kita sudah seperti ini, halaman masjid kita sudah ada, sekolah sudah ada di situ, selesai. Nah itu cara berpikir seperti itu sudah bermasalah. Jadi kita terus berorientasinya bagaimana masjid kita dan lembaga pendidikan di sini juga akan berkembang. Apalagi kita di jantung kota. Ya, jadi Kampung Doi ini kan di jantung kota. Apa maksudnya Pak? Jantung kota itu bukankah Majalaya jantung kota bukan? Jantung kota ini dari Doi ke rumah sakit dekat, dari Doi ke kantor gubernur dekat, dari Doi ke kampus dekat. Terus di sini. Jadi kalau kita sudah tahu posisi kita seperti ini, maka kita insya Allah akan berkembang. Tapi kalau kita tidak tahu, maka kita jauh. Makanya katakan kenalilah dirimu. Begitu kamu tahu diri, disitulah kamu akan maju. Tapi kalau kita belum tahu diri susah. Jadi inilah kontennya hadirin sekalian yang berbahagia. Kenapa kita di sini ceramah subuh, raweh, sudah semalam itu malam 24. Itu masih ada ceramah. Di tempat lain ceramah itu hanya 10 malam, ada yang 12 malam. Kenapa tidak kita terus seperti ini? Inilah wawasan-wawasan tadi yang saya sampaikan. Kita ngaji tidak, membaca tidak, paling tidak ceramah mendengar. Insya Allah itu akan menjadi motivasi kita. Mudah-mudahan